memang tidak bisa dipungkiri teknologi punya andil yang sangat besar terhadap backpacker ini. terhadap backpacker. Karena saya backpacker mandiri, segala sesuatu kita harus tanggung risikonya. Kalau sampai di sana misalnya dia sakit, ya mau urus siapa? Poin paling utama adalah kalau Anda ingin berhaji, kalau versi pemerintah kita hanya dua. Visa haji resmi pemerintah atau Reguler visa itu? mujamalah. Yang undangan itu. Ibadah haji itu memang ibadah fisik gitu loh. Ibadah fisik memang sangat menguras fisik kita. Karena di sana Pokoknya tidak ada, sama. Bos. Semua sama. Iya, iya. Hebat kamu mulai dari orang 01, 02, 03 sampai 018. Mau ke wali Semua kota, sama. bupati, mau ke tidak ada sama. Kondisi yang kau hadapi di lapangan itu semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah balik lagi ke podcastnya Portal Media. Hari ini saya memulai podcast dengan perasaan sedikit lebih religius daripada biasanya. karena tamu saya ini, saya harus sebut nama lengkapnya baik-baik. Haji Muhammad Azhar Ghazali, Wakil Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia. Assalamualaikum, Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda sehat? Alhamdulillah. Musim haji sibuk kayaknya. Alhamdulillah. Seperti itulah kira-kira. Pengusaha travel. Kanda, Yeah. ini saya dulu paling. Yeah. Karena saya memperkenalkan kita sebagai Wakil Ketua Umumnya Ampuri. Yeah. Saya mau tanya dulu nih, Ampuri ini apakah sebenarnya? Oke. Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia, adalah salah satu asosiasi terbesar di Indonesia yang memiliki anggota kurang lebih sekitar 650 travel. Banyak ya. Ya, banyak. Dan kita klaim terbesar di Indonesia ya. Dari ada berapa kurang lebih sekitar 6 sampai 7 asosiasi yang pengelola umroh haji. Selain Ampuri selain ada Ampuri, lagi? Selain Ampuri. Okay. Selain Ampuri dan berkantor pusat di Jakarta, di Tebet. Oke. Saat ini yaitu tadi anggota kita 650, di dalamnya ada pengelola umroh dan haji. Oke. Ya, travel haji travel umroh haji seluruh Indonesia. Ya. Nah, oke, ini pertanyaanku paling. Ya. Kalau kan ada juga travel itu tidak masuk asosiasi. Oke. Apa konsekuensinya sih? Ya, sebenarnya kalau di aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam hal perolehan izin PPIU atau izin umroh, itu disarankan kita sebelum masuk ke Kemenak itu harus ada istilahnya ada semacam rekomendasi dari asosiasi. Oke. Kita domisili di asosiasi mana gitu kan. Ketika domisili mana itu menjadi sebuah syarat. Tunggu. Saya perjelas gini. Saya kan orang awam. Ya. Belum pernah umroh, istriku juga barusan. Alhamdulillah. Ya, siapa tahu saya dikasih. Amin ya. Bolehkah saya menyamakan Ampuri sama asosiasi-asosiasi lainnya? Ini kayak ID begitu? Iya, boleh. Kayak begitu ya? Iya. Jadi dia lebih spesifik. Kalau ikatan dokter itu kan, ya kebetulan istri saya juga dokter. Iya. Tidak kebetulan kalau disengaja. Oh, sengaja. Tidak kebetulan berarti. Iya. Kebenaran. Sama aja kebenaran. Ya, ini kalau mereka ini adalah organisasi profesi mereka sebagai kumpulan dokter. Nah, kalau kami kumpulan pengelola umroh dan haji itu punya asosiasi tersendiri. Kan ada juga asosiasi yang travel secara umum kan, namanya saya sebut aja ASITA. Asita. Kebetulan saya juga ketua ASITA. Gitu. Tapi ketua ASITanya di Sulawesi Barat. Gitu. Kami baru-baru melaksanakan Munas juga di Batam. Boleh ya satu asosiasi ke asosiasi lain? Ya, kalau ASITA itu kan sifatnya umum. Justru di ASITA itu bernaung anggota-anggota yang dari berbagai asosiasi, lintas asosiasi. Dia sifatnya umum. Nah, kalau kita pengen masuk ASITA dibawa Kementerian Pariwisata, kalau Ampuri ini dia dibawa koordinasi Kementerian Agama, gitu. Lebih spesifik ke pengelola umroh haji. Iya. Itu perbedaannya. Gini, beberapa tahun terakhir lah. Ini kan banyak kasus-kasus penipuan umroh ini. Umroh dulu haji sebentar. Iya kan. Kasus kan. Yang paling heboh dulu beberapa tahun lalu itu ada kasus umroh sampai tidak berangkat, murah sekali sebenarnya. Sebenarnya salah satu pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya itu saya melihat travel ini tipu kayak ini kah? Bagaimana cara menilai travel yang capable gitu maksudku? Iya,
di zaman modern dan teknologi yang canggih seperti ini kan kita bisa lihat rekam jejak kan, jejak digital ada kan ya. Kita bisa lihat bagaimana sih dia selama beroperasi, apakah dia adalah travel yang memang istilahnya melaksanakan amanahnya dengan baik gitu kan. Terutama dia memang terdaftar di Siskopatu. Siskopatu itu semacam sistem yang ada di Kementerian Agama, terdaftar di situ. Begitu kita buka di Siskopatu dia masuk sebagai travel yang berizin, ya kan. Dulu ada istilah namanya 5 pasti. 5 pasti. Iya, pasti visanya, pasti tiketnya, pasti hotelnya. Apalagi ya, saya agak lupa juga. Ada pokoknya ada 5 pasti. Pasti berangkat. Pasti berangkat kalau kita udah ada tiket, ada visa, ada hotel. Iya kan, ada visanya gitu terdaftar di Siskopatu yang sistemnya Kementerian Agama. Sehingga kita bisa yakin bahwa travel ini memang terdaftar dan resmi. Itu dulu yang penting, dia punya izin dari Kementerian Agama yang paling utama. Gampang kayak dapat izin itu? Ya ada tahapan-tahapannya, ada mulai kita harus sebuah badan usaha berbentuk PT, dia biro perjalanan wisata dulu, dia jalan kurang lebih 6-8 bulan, 10 bulan, baru kita bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa lanjut ke PPIU, penyelenggara ibadah. Ngomong-ngomong soal umroh. Iya. Umroh. Saya punya istri itu barusan umroh. Alhamdulillah. Lewat travel kan. Iya. Awalnya itu sempat dikasih tahu kan seharusnya kan saya berangkat juga cuma patah kaki nih kan lah. Iya masalah. Jadi belum waktunya berarti kan. Beri kesabaran. Jadi pas dia mau umroh belum dapat travel dia udah dapat tawaran itu backpacker itu. Backpacker. Ini saya sendiri bilang agak ragu Kak begitu kan backpacker sepengetahuanku tidak resmi, sepengetahuan ya orang awam ya tidak resmi. Bagaimana kah itu? Apakah perbedaannya itu? Iya, jadi memang sekarang itu backpacker lagi rame ya. Di media sosial tuh banyak sekali penawaran untuk orang melaksanakan umroh backpacker. Kementerian Agama sendiri ini kalau kita selalu bicara aturan resmi dari pemerintah, kita ini kan bagaimanapun bernaung di bawah regulatornya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Mereka sendiri sudah menyatakan bahwa umroh backpacker ini kan tidak disarankan. Tidak disarankan. Backpacker itu tidak disarankan. Oke. Yang disarankan itu adalah berangkat umroh melalui travel resmi yang terdaftar dan ada tadi yang saya sudah sebutkan, sehingga itu bisa dalam pantauan pemerintah. Kalau kita dalam pantauan kan kita tahu nih ini betul-betul dia berangkat visanya terjamin, di sana dia juga aman, hotelnya sudah ditahu di mana, busnya pakai apa, visanya pakai visanya siapa gitu kan ada muasasa yang menyediakan visa ya, provider lah gitu loh. Nah, memang tidak bisa dipungkiri teknologi punya andil yang sangat besar terhadap backpacker terutama juga regulasi Saudi yang kita tahu Saudi kan menargetkan kunjungan kurang lebih sekitar 30 juta ya. Banyak. Jadi dia yang dulunya sebuah negara yang tertutup dan menetapkan kuota terbatas terhadap pelaksanaan haji ataupun umroh. Nah sekarang mereka sangat open sekali. Dengan adanya aturan yang mereka buat. Ini buat Indonesia positif nggak ya? Positifnya umroh itu kan artinya visa itu sudah tidak dibatasi gitu loh. Sehingga dulu kita terbatas, kita mau berangkat banyak sekali nih jemaah-jemaah kita mau berangkat tapi dia terbatas kan tidak bisa berangkat gitu karena ada keterbatasan visa yang dikeluarkan. Sekarang positifnya ya mereka open membuka visa, bahkan visa turis pun bisa digunakan ya kan jadi visa turis bisa di negara tertentu gitu kan. Nah, cuman di Indonesia ada juga namanya visa multiple, itu bisa tetap dipergunakan. Positifnya seperti itu. Kembali tadi yang saya bilang backpacker ini tidak bisa, memang sebuah tantangan besar gitu yang akan kita hadapi ke depan dengan Saudi membuka ruang yang begitu besar dengan aplikasi nusuk yang bisa diakses semua orang segala macam. Kita ambil contoh lah dulu buat pada saat kita membeli tiket dulu harus datang ke travel begitu masuk platform sebut aja Traveloka misalnya tiket.com segala macam. Bahkan orang travel pun sekarang ngambilnya beli tiketnya di situ biar bisa lebih cepat kan. Teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak gitu loh. Tapi tetap juga harus pemerintah memproteksi kami sebagai pengusaha agar bisnis ini aman, kami juga tidak sampai kehilangan mata pencaharian. Toh juga saudara-saudara kita memang kalau anak-anak yang Gen Z
gen milenial apa segala macam ini mereka kan sudah melek teknologi ya. Segala sesuatu sudah dalam genggamannya, apalagi mereka yang usia produktif, yang sudah punya penghasilan. Dia selalu mencari tahu. Kan mereka adalah gen yang selalu mencari tahu. Mereka experience-nya tinggi kan. Tapi coba saudara kita yang misalnya ada di daerah, di kabupaten, yang mereka sudah memang lebih mempercayai keberangkatannya melalui travel. Karena lebih aman lah, kita sudah diatur, kita tinggal berangkat saja, kita sudah ada perlengkapannya apa segala macam, lebih rapi gitu. Ada resikonya orang backpacker? Risiko saya rasa hampir segala sesuatu punya risiko ya. Kalau sebuah, apalagi kalau ada yang lagi berkembang seperti backpacker itu, banyak masyarakat mungkin yang belum paham bagaimana kita bisa backpacker dengan mandiri gitu. Tapi saya sebagai pelaku umroh tidak menyarankan ya, tidak menyarankan. Saya tidak boleh menyarankan. Bahkan pemerintah tidak menyarankan. Itu pertanyaanku sebenarnya. Di mana lebih amannya travel? Kenapa travel lebih aman sih daripada backpacker? Ya jelas lebih aman, karena kalau yang travel kan mereka datang mendaftar di tempat yang resmi, jelas pertanggungjawabannya, dia bisa dapat bukti-bukti dari pembelanjaannya, dari apa yang dia transaksinya maksud saya. Terus dia disampaikan bahwa ini pesawatnya sudah visanya sudah mereka berangkat dalam satu grup yang memang terorganisir dengan baik, ada pembimbingnya, semuanya jelas, clear gitu ya. Nah, kalau backpacker kan karena kita melaksanakan, nama saya backpacker mandiri, segala sesuatu kita harus tanggung risikonya. Kalau sampai di sana misalnya dia sakit, ya mau urus siapa gitu loh. Kalau travel kan, kalau kita sakit ada muasasa yang menjadi mitra kita di sana, yang menungguin kita di sana, yang membantu kita segala tetek bengeknya terkait masalah rumah sakit yang kita alami di sana. Itu ada penanggung jawabnya. Mereka dilindungi oleh negara gitu loh. Mereka diatur oleh negara. Jadi resiko ya tanggung jawab sendiri lah kalau ada apa-apa gitu kan. Jadi setiap apa yang kita ambil keputusan untuk kita tidak menafikan ada yang backpacker, tapi kami menyarankan kalau mau berangkat dengan aman dan nyaman dan fokus ibadah aja. Ya gunakanlah travel. Kan banyak teman-teman kita ini yang mereka bonafit lah, sudah terpercaya, bisa lihat rekam jejaknya seperti apa. Tapi yang backpacker ini semakin kesini, kalau saya perhatikan di sosmed semakin rame ya, semakin. Ya, kembali ke tadi, kalau saya bicara Traveloka dulu kan awalnya juga enggak terlalu rame-rame, begitu sering dalam perjalanan waktu dia beri banyak kemudahan, dia kasih harga yang bagus. Murah ya. Tapi backpacker juga tidak menjamin, kalau kita bilang murah juga relatif. Begitu kita mendapati kasus di sana, malah bisa menjadi biaya besar yang harus kita keluarkan. Belum lagi keluarga pasti agak tidak tenang. Dia berangkat sama siapa sih ke sana sendiri? Terus kalau ada siapa yang bantu dia di sana gitu loh. Apalagi orang-orang yang baru. Mungkin nih kalau orang-orang yang sudah sering ke sana dia udah jago lah ya. Bahkan kadang dia lebih jago daripada travel. saya ingat ada beberapa waktu lalu itu ada yang dari Sulsel kayaknya, itu yang dia terombang-ambing di Mekah itu. Kenapa? Dia sakit tidak bisa pulang kalau nggak salah apa. Dia backpacker. Nah itu kan berarti Anda sudah terjawab sendiri bahwa case-case seperti itu pasti ada yang dialami backpacker, yang akhirnya mereka sendiri yang harus siap menanggung risiko pribadi gitu. Itu backpacker kan dekat-dekat haji ini insyaallah. Itu backpacker sama itu ya? Visa ziarah apa? Bisa saja saya anggap seperti itu, bisa saja karena kan soalnya kalau kita sudah punya visa kan tidak ada negara yang berhak melarang kita untuk masuk, apalagi kalau dikeluarkan oleh negara tersebut kan. Cuman semua tetap ada aturannya. Kalau kita mau haji harus ada tasrehnya untuk haji. Tasreh gitu loh. Izin, bukan hanya sekedar kita pakai visa ziarah terus nanti di sana tidak jelas atau gimana. Nggak paling karena saya belum pernah haji. Jangan pancing-pancing. Saya mulai stres ini. Mulai stres kalau dipancing-pancing. Tidak, jelaskan Kak dulu paling. Saya bisa berhaji kalau saya bisa berangkat haji kalau kita bisa berhaji kalau kita punya kemampuan. Enggak maksudnya. Kan berangkat haji bagaimana mampu gitu. Itu yang paling utama kan. Rukunnya ini ceritanya. Rukunnya. Dan kita memenuhi syarat untuk berangkat haji sesuai dengan aturan di mana dikeluarkannya aturan di negara tersebut. Aturannya adalah Indonesia. Misalnya kita kalau mau berangkat haji reguler ya kita daftar dong. Itu reguler itu reguler pemerintah. Yang 30 tahun itu ya? Ya. Makassar berapa sekarang?
kurang lebih sekitar segitulah, di atas 30 tahun. La ilaha illallah. 36 tahun kurang lebih sekitar itu. Ya karena memang menumpuk kan, apalagi kemarin sempat pandemi, jadi makin bertambah. Kalau visa reguler apa namanya? Haji reguler nih ceritanya. Ya, itu saya nunggu berapa? 30 tahun lebih. Ya, untuk pemerintah ya. Kalau untuk swasta kan ada ONH Plus namanya. Itu menunggunya kurang lebih 5 sampai 6 tahun. 5-6 tahun. Terus saya dapat apa tuh dari travel nih? Saya bayar di travel, saya dapat kuota. Kita bayar, terus nanti berhubungan dengan perbankan syariahnya, kita dapatlah kuota dari Kementerian Agama. Di situ akan kelihatan nomor kuota, kita bisa dicek lah di sistem. Dapat kuota. Saya berangkat dengan visa haji namanya. Mau reguler, mau NH+. Kalau tanya sudah keluar, kita akan berangkat dengan visa haji sesuai dengan yang kita daftar. Misalnya di pemerintah kita reguler. Kalau kami kan tidak boleh melayani reguler ya. Oh iya, itu swasta tidak boleh melayani. Boleh. Itu harusnya ke pemerintah, Kementerian Agama. Kalau kami kan melayaninya ONH Plus saja. Ya kalau tetap juga dapat kuota, tapi karena dia plus, dia punya pengecualian. Dia akan dapatkan fasilitas bintang 5 tentu saja. Karena harganya berbeda. Visa ziarah tuh celahnya di mana? Maksud saya, kenapa ada orang yang bisa masuk Mekah? Saya senyum-senyum beliau ini. Kenapa ada orang yang bisa berhaji pakai visa bukan visa haji? Ya, kalau kita bicara visa ziarah ini memang sensitif ya. Sensitifnya itu ya menjadi tanda tanya buat kita bahwa pemerintah Saudi juga selalu saja setiap tahun mengeluarkan namanya visa ziarah. Justru mendekati di masa sebelum masuk musim haji sudah banyak yang berangkat ke sana kan. Mungkin mereka biasa 2 minggu sebelum masuk musim keberangkatan haji reguler, mereka sudah berangkat lebih dulu dengan menggunakan visa ziarah. Gitu loh. Tujuannya ya memang sebenarnya untuk ziarah saja, tapi kalau untuk peruntukannya dia masuk ke untuk peruntukan dia misalnya nanti masuk di momen untuk sudah persiapan haji, itu kan ada syarat tertentunya. Mereka harus punya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, bahkan ada nanti namanya smart card yang harus mereka punya untuk bisa menjalankan proses rukun hajinya nanti ya, mulai dari Arafah, Mina, Musdalifah segala macam itu ada syaratnya yang harus dikeluarkan untuk bisa mengikuti rangkaian haji tersebut. Ini pertanyaan sebenarnya. Kalau saya berhaji pakai visa ziarah dengan pakai visa haji, apa perbedaannya? Kenapa lebih baik saya pakai visa haji lah daripada visa ziarah? Di mana perbedaannya? Kalau bicara haji ya resmi hanya visa haji lah. Haji itu resmi di negara kita hanya mengenal ada 2 visa kan, visa kuota haji resmi dan satu lagi visa mujamalah yang orang biasa sebut visa purada, yang itu adalah visa undangan. Itu yang ratusan juta itu ya? Iya betul, harganya memang cukup mahal karena visa juga cukup mahal ya, karena dia kan langsung berangkat tuh. Tidak nunggu ya? Tidak perlu menunggu. Misalnya kita daftar tahun ini, insya Allah berangkatnya tahun ini juga gitu. Beda dengan ya Allah. beda dengan visa ONH Plus. Masih nunggu 7 tahun kan? 5 tahun. Beruntungnya kita tahun ini Indonesia mendapatkan tambahan kuota lumayan ya, berapa? 20.000 lebih. 20.000 kuota dibagi untuk reguler 10.000 lagi untuk ONH Plus. Nah, jadi tahun ini ONH Plus kurang lebih sekitar 27.681 kuota haji. Alhamdulillah besar. Tambah banyak haji ini di Sulsel. Tahun bukan kita tidak bicara Sulsel saja, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini haji luar biasa banyak. Semakin banyak orang saya panggil haji. Itu baru bicara haji resmi, belum yang kita sebut tadi itu yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk haji, tapi ya dalam pelaksanaannya kita memang tidak bisa pungkiri ada yang menggunakan visa tersebut, tapi saya sendiri ya tidak masuk ke wilayah itu. Nah, resikonya ini maksud saya. Kalau saya pakai visa ziarah, resikonya apa sih? Resiko itu resiko menjadi tanggungan sendiri. Begitu kita memutuskan mengambil keputusan untuk menggunakan visa ziarah, saya rasa siapapun yang menggunakan visa ziarah haji, kita harus siap menanggung risiko apapun. Contoh nih, mereka yang mengumpulkan atau mengkoordinir keberangkatan visa ziarah dan akhirnya diperuntukkan untuk haji, apakah dia bisa meyakinkan dirinya untuk memang bisa mendapatkan izin atau tasrih untuk pelaksanaan rangkaian haji tersebut gitu loh. Kita sebagai pengelola yang disarankan atau yang diberikan
kepercayaan oleh pemerintah kan memang hanya 2 macam yang saya sebut tadi ya. Iya. Tapi kalaupun pada faktanya di lapangan ada yang seperti itu, kita harus siap menanggung risiko apapun gitu. Termasuk kita jangan hanya berpikir, sekali lagi kita berpikir keuntungan semata. Ini adalah bisnis yang melibatkan namanya bisnis ibadah. Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kalau kita tidak mampu memenuhi syarat rukun haji dengan membawa kita punya, misalnya nih kita yang mengkoordinir orang berangkat ke sana, tapi mereka tidak masuk atau tidak mampu melaksanakan secara sempurna, dan ya memang hampir sebagian besar tidak bisa melaksanakan dengan sempurna karena kendala-kendala teknis di lapangan. Kita ikut bertanggung jawab secara akhirat kalau orang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik. Katanya ini saya tidak tahu. Katanya kalau kita pakai visa ziarah itu kita tidak ke Arafah katanya. Gimana ya? Saya juga menjawab pertanyaan ini. Mereka yang mengambil tanggung jawab atau risiko untuk tetap memberangkatkan atau berangkatkan diri sendiri ataupun mengkoordinir diri untuk mengurus visa ziarah, mereka pasti sudah punya hitung-hitungan dan dia sudah tahu resikonya seperti itu. Gitu. Iya, itu tadi sempat kita singgung di portal media sendiri. Ini barusan hari ini itu ada berita bahwa Arab Saudi itu kasih keluar kartu smart card. Itu apa gunanya? Ya di semua di dalam kartu itulah nanti bisa mendeteksi kita untuk bisa secara resmi masuk melaksanakan rangkaian haji dengan kartu itu. Begitu kita sebelum naik kita di bus itu sudah digunakan dan itu di tap gitu kayak diperiksa. Dan itu hanya dimiliki oleh yang pakai visa haji. Iya. Begitu kita memiliki smart card itu berarti dia mendapat izin untuk haji. Begitu. Kalau itu benar-benar diterapkan. Iya. Enggak ada kan tanda kutip di belakang tadi itu kalau itu benar-benar diterapkan. Ya, emang pernah tidak diterapkan? Enggak, baru tahun ini. Baru tahun ini. Nah, maksud saya begini, Kanda. Kalau misalnya pun let's say saya pakai visa ziarah, saya paksakan deh pakai visa ziarah. Itu berarti kalau betul kita tidak bisa masuk ke Arafah kan rukunnya nggak masuk tuh. Udah pasti. Wukuf kan haji kan Arafah. Iya. Haji kan syaratnya itu yang membedakan haji dan umrah kan ya karena wukuf di Arafah gitu loh. Kita benar-benar bisa dikatakan nih haji ya kata haji. Kalau kita memang melaksanakan rukun haji sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Iya. Di Arafah itu kan pakai tenda-tenda segala macam. Dan itu disiapkan sama pemerintah Saudi kan, yang pegang itu sudah diatur ada maktab-maktabnya yang ngatur kan. Itu semua kalau kita mengikuti visa haji resmi semua kita tenang karena kita mulai ketibaan di ketibaan di tanah suci kita sudah resmi memang tidak kucing-kucingan tidak ini kan karena kita resmi karena ada juga yang bilang itu kalau pakai visa ziarah itu baku kejar kita sama petugas. Iya. Baku kejar sama petugas terus katanya apartemen itu dicek semua katanya. Oh, Anda udah tahu tuh. Enggak, saya kan konfirmasi. Saya konfirmasi. Saya kan belum pernah haji. Saya tuh maksud saya seperti ini, saya dulu juga pemain visa ziarah. Iya. Nah, cuman dalam perjalanannya saya banyak hal yang saya pertimbangkan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi. Tapi saya juga bukan tidak berhak, tidak pada posisi berhak untuk menjudge atau menghakimi teman-teman saya yang menggunakan visa ziarah itu. Menurut saya itu jalan yang mereka pilih gitu loh. Tapi kan itu maksud saya pentingkah? Begini paling pertanyaan. Pentingkah masyarakat mengetahui perbedaan visa ziarah sama haji ini? Ya penting. Yang paling utama, poin paling utama adalah kalau Anda ingin berhaji, kalau versi pemerintah kita hanya 2. Visa haji resmi pemerintah atau visa mujamalah. Yang undangan itu aja. Sorry, ONH Plus sekarang berapa? Kurang lebih sekitar 12 sampai 13 ribu lah US dollar. Berapa dong itu kalau rupiah? Dengan kurs sekarang 15.900 ya kalau nggak salah kurs sekarang. Berapa tuh? Berapa ya? Saya matematika aku jelek sekali. Nah, maksud saya ini visa ini kemudian kan karena saya takutnya begini. Dulu beberapa tahun yang lalu kan banyak sekali itu yang jual hanya 16 juta kita bisa umroh misalnya. Saya takutnya situasinya akan seperti ini hitungannya para visa-visa ziarah ini. Iya.
setiap hal yang murah di kondisi yang dulunya normal itu pasti menjadi sebuah tanda tanya buat kita kan. Ya sama seperti umroh, kalau kita jual harga murah, ya kan, kita jual harga murah, sudah pastilah ada kekhawatiran yang dimunculkan. Ini benar nggak sih? Ya kita kan, saya mau menyampaikan ke masyarakat bahwa belajarlah dari pengalaman. Kita ini sudah punya pengalaman yang dulu luar biasa kan. Betul. Dana masyarakat hampir 1 triliun itu. Keluarga saya banyak gitu ya. Banyak. Kita belajar dari hal-hal seperti itu saja. Jangan sampai kita terulang lagi gitu loh. Iya. Yang wajar-wajar kita mau berangkat. Kenapa sih kita kalau kita misalnya bisa beli handphone sampai sekian juta, kita mau berangkat untuk ibadah, kita mesti berhitung sangat profesional. Oke lah, sifat manusia memang selalu mencari yang murah. Tapi saya rasa untuk soal ibadah kita lebih bagus. Masa kita hitung-hitungan. Ya, apa yang Allah beri sama kita sudah jauh lebih besar daripada kita hanya. Allah. Nah, ini bisa menjadi ustaz ini kan. Saya rasa itu hanya saja lah. Logika saya seperti itu aja. Oke. Ini paling pertanyaan. Bolehkah saya berkesimpulan bahwa travel yang tidak masuk ke asosiasi itu perlu kita curigai? Belum tentu. Ya, jangan. Kita tidak bisa langsung menjudge seseorang. Mungkin mereka juga belum mendapatkan informasi gitu kan. Makanya pentingnya asosiasi juga tetap melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat gitu kan, bahwa atau ke teman-teman travel yang baru mendaftar, bahwa ayo yuk masuk di asosiasi banyak manfaatnya. Iya, betul. Itu pertanyaan lanjutannya sebenarnya. Kalau seorang pengusaha travel nih masuk ke Ampuri dengan yang ketiga, perbedaannya di mana sebenarnya? Pertama, stakeholder akan jauh lebih percaya kepada asosiasi karena di asosiasi itu berkumpul semua anggota-anggota yang notabene kalau mereka mau berurusan, anggaplah perbankan, airlines, stakeholder yang terkait dengan umroh lah ya. Mereka pasti akan percaya lebih dulu ke asosiasi dulu. Nah, nanti asosiasi menjadi jembatan buat mereka di situ. Nah, dari asosiasi juga kita menjadi stakeholder yang jika kita bargaining atau bernegosiasi sama mereka, kita menjadi posisinya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gitu ya kan. Banyak hal-hal informasi yang juga bisa langsung kita dapatkan update itu melalui asosiasi yang selalu kita sharing setiap saat, begitu, terkait dari informasi-informasi termasuk hubungan dengan Saudi, dengan mitra-mitra kita di Saudi, itu banyak update-nya di asosiasi. Kalau kita berjalan sendiri kan agak sulit kita dapat informasi update seperti itu. Tidak berteman ceritanya. Tidak berteman. Ya, kalau asosiasi kan berteman kini ceritanya. Banyak. Kita juga bisa saling bantu sesama teman. Misalnya kamu punya seat berapa? Saya punya seat ini belum terisi. Kau bisa bantu? Oh boleh. Nanti kita share di grup di WhatsApp. Ini tahu ada seatnya belum terpakai. Siapa tahu ada yang mau ambil. Jadi banyak pekerjaan kita jadi lebih mudah dengan kita berasosiasi begitu. Saya balik paling pertanyaannya. Apakah kasus-kasus yang kemarin itu, yang sering terjadi kemarin itu ada enggak mereka orang asosiasi? Termasuk anggota asosiasi? Justru karena mereka itu berada di asosiasi tertentu, tapi setelah mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, akhirnya mereka dikeluarkan dari asosiasi itu. Ada. Dan akhirnya dia mau pindah lagi ke asosiasi lain sudah tidak bisa. Kamu bisa gabung ke kita asal syaratnya kamu mengikuti aturan main yang ada di dunia perumrohan. Jual harga segini semacam. Tapi paling apa kan pasti itu yang seperti kita bilang tadi, pasti itu ada celahnya lah mereka main itu. Yang murah-murah ini toh sebenarnya mereka sudah punya sudah punya gambaran ke depannya. Ini mereka main di mana sebenarnya anunya ini celahnya. Maksudku kan tidak masuk akal sekali harganya. Sudah pasti tidak masuk akal. Iya, tapi kan ada yang berangkat. Sistem apa sih mereka pakai ini? Kalau dibilang berangkat yang dulu itu yang sudah nggak ada kan dia berangkatkan jemaahnya. Tapi kan yang lucunya dia karena dia sistemnya kita sebutlah sistem Ponzi, dia memberangkatkan jemaah dari uang yang dibayar oleh jemaah. Iya. Dia pakai sistem Ponzi diberangkatkanlah begini. Nah, case-case seperti ini bisa berulang saja, bisa saja berulang di kondisi saat ini gitu loh. Kalau dia sudah belajar banyak, sebentar. Nah, mungkin tidak hampir menyerupai, tapi hampir menyerupai dengan dia misalnya nih ambil margin sangat tipis sekali. Nah, kalau dia ambil margin tipis sekali, begitu dia menghadapi cash, selesai. Bisnis umroh ini bisnis yang sangat dinamis. Semua bisa cepat berubah, regulasi Saudi bisa berubah, regulasi penerbangan bisa berubah, harga bisa berubah. Begitu dihadapkan pada kondisi begitu, dia tidak punya misalnya dana talangan dana taktis yang memang disiapkan itu selesai sudah gitu loh. Apalagi kalau akhirnya
dia tiba-tiba harus menjual murah karena harus mengumpulkan dana yang begitu besar untuk menutupi kekurangan. Nah, itu kan semua jadi sesuatu yang menjadi warning bahwa kita harus hati-hati jangan sampai kondisi yang seperti dulu berulang kembali. Jadi saya sarankan bagaimanapun namanya travel, kita landasan bisnisnya adalah layanan. Nah, ditambah kita sebagai pengelola umroh haji, dimasukkanlah unsur ibadah di dalamnya. Tapi tetap basicnya adalah layanan. Orang mau bayar mahal, mau bayar murah, tetap yang dia rasakan adalah, yang dia ceritakan adalah layanan, ya kan? Dia bayar murah nih, tapi sana dia komplain terus. Dia tidak tahu bahwa kau sudah bayar murah, itulah yang kau dapatkan. Ya bagus kita main yang wajar-wajar. Dan juga kita bisa berkompetisi secara sehat, menciptakan industri yang bagus di dalam bisnis ini sehingga dia tumbuh berkembang dengan sehat, begitu. Layanannya juga tetap bagus, orang semua pulang happy, kita sesama teman-teman pengelola juga tidak pulang saling dipanggil haji. Kita pengelola umroh juga tidak saling curiga, tidak saling baku bombe. Karena kan kondisi saat ini berulang. Ada lagi nih kelihatan bahwa ada mulai lagi teman-teman yang jual seperti itu. Akhirnya dia tidak berpikir bahwa ada teman yang lain yang akhirnya mereka punya market tergerusi karena diambil sama orang yang kembali melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. Kasihan nih teman-teman yang tadinya industri ini sudah sehat. Saya termasuk, kami termasuk di masa dulu yang memprotes keras kehadirannya sistem seperti itu kan, yang akhirnya laporannya masuk ke OJK segala macam gitu, ternyata dana tidak mencukupi untuk pemberangkatannya, akhirnya seperti itulah kondisinya. Oke, paling ini paling terakhir karena kita sedikit lagi musim haji nih. Sebagai wakil ketua Ampuri, apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat memasuki musim haji ini? Khusus pada calon jemaah haji. Ya, pada saudara-saudaraku calon jemaah haji yang akan berangkat ataupun yang sudah berada di sana, saya rasa kita sebelum berangkat sudah harus ada masa persiapan gitu yang harus kita lakukan. Kita sudah harus memperhitungkan hal-hal yang karena kita akan pergi dalam waktu yang long term ya. 40 hari loh itu. Ya, panjang sekali kita. Jadi yang harus kita pertimbangkan yang paling utama adalah kesehatan kita, kan? Sebelum berangkat kita harus pastikan, yakinkan diri kita bahwa kita tidak lagi melakukan hal-hal berat, apalagi menjelang keberangkatan sehingga mengganggu kondisi kesehatan. Musim haji di sana panas. Panas. Hampir beberapa tahun terakhir haji ini selalu panas, bahkan suhu bisa mencapai 51 sampai 52 derajat. Ya, itulah cobaannya. Jadi kesehatan perlu dijaga. Persiapan selama berada di sana juga untuk menjaga kesehatan juga tetap harus dijaga. Persiapan barang-barang yang akan dibawa juga harus kita sudah atur dengan baik. Termasuk juga kita harus memastikan kondisi kita sebelum menjelang hari H proses Armina ya, Harapan Mida Musdalifah segala macamnya. Kita harus makanya kan sebelum masuk masa itu kan ada masa karantina namanya itu, jadi kita tidak bisa, kita hanya fokus ibadah saja sambil ada manasik setiap hari untuk dalam rangka persiapan Armina itu. Jadi ibadah haji itu memang ibadah fisik gitu loh, ibadah fisik sangat menguras fisik kita selama selama proses itu sehingga dan yang paling utama modal kita yang paling harus kita jaga adalah kesabaran. Tidak ada itu kalau tidak ada kesabaran. Karena di sana tidak ada bos, semua sama. Kamu hebat, kamu mulai dari orang 01, 02, 03 sampai 018. Mau ke wali kota, bupati, tidak ada sama. Kondisi yang kau hadapi di lapangan itu semua sama. Gitu. Jadi tanamkan di hati kita itu kesabaran. Betul-betul kita memaknai yang namanya proses haji itu dengan baik dan benar. Sehingga kita pulang, betul-betul haji kita itu haji yang mabrur. Begitupun pada saat kita pulang, kita harus izinkan juga diri kita. Jangan pulang bawa penyakit lagi sampai di sini. Kalau di sana selesai proses haji, tetap kita jaga kondisi kita. Jadi pulang alhamdulillah sehat-sehat kita. Dan itu kenapa travel penting kan? Jadi supaya fokus ibadah, jaga misi. Mereka selalu menyampaikan, mengedukasi kepada jemaah, gitu kan, supaya mereka tetap sehat. Supaya tidak perlu lari-lari sembarang mina pikir, tetap fokus ibadah gitu ya. Ya, dan harapan saya mereka di sana tidak usah mau pikirkan urusan dunia kalau di sana. Namanya kau pergi haji, kau sudah siap dengan segalanya. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan hartamu, buang waktumu di sana, fokus saja ibadah lah. Kamu tinggalkan keluargamu itu kau sudah pasrahkan sama Allah yang menjaga lah. Tidak usah keliling-keliling pergi cari makan, kan pasti ada yang ngurus. Pokoknya fokus. Ada dihabiskan energi hanya untuk pergi belanja sana sini. Ada waktunya semua lah. Saya sebenarnya pernah, saya
punya pertanyaan ini, cuman saya tidak tahu kita bisa jawab atau tidak, tapi maksudku saya penasaran sekali sebenarnya. Itu jemaah haji Sulsel pulang bawa emas, itu dari kapan mulainya itu? Itu pakai gelang-gelang sejak kapan ya mulainya itu ya? Jemaah haji. Iya. Biasanya mereka memang dia berangkat ke sana itu dia sudah bawa emasnya. Oh. Jadi itu emas dipakai pada saat ya khas daerah kita lah ya. Dia pakai apa topi-topinya. Iya. Topi itu dia lakukan pada saat dia sudah mau turun dari pesawat. Oh iya. Supaya ya itu budaya sebenarnya karena sudah turun temurun dari kita dulu. Oh sudah lama itu kebiasaan dia memang sudah bawa emasnya, apalagi kalau misalnya di sana dia tertarik lagi beli emas, dia beli lagi panggil emasnya turun pesawat penuh emas. Dan itu Sulsel toh kan? Iya, kelihatannya Sulsel yang punya khas seperti itu. Khusus yang punya khas seperti itu. Saya itu saya penasaran sekali dari kapan kayak ini. Tapi Kanda terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih informasinya. Alhamdulillah. Kanda kalau saya undang kita lagi malas-malas. Jadi trauma-trauma. Yang penting jangan nyerempet-nyerempet lah. Terima kasih kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah mampir di podcastnya Portal Media. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.